Bab 601. Sublimasi tingkat kesulitan. Aliran waktu di domain asing tidak konsisten dengan dunia primer. Sekarang menuju ke domain asing. Dalam pandangannya, kata-kata tirani dan kejam muncul lalu lenyap, dan tak lama kemudian, Kuei diselimuti dan dijalin oleh warna-warna bercahaya dunia lain yang bukan milik dunianya. Ketika semuanya memudar, Kuei akhirnya melihat segalanya dengan jelas di hadapannya. Pertama-tama dia merasakan sensasi yang tidak biasa. Inilah bumi. Dalam legenda kota berkabut, zat keras ini merupakan komponen dasar bumi, tetapi sudah lama sejak siapapun dari kota berkabut menjelajahi bagian terdalam kabut untuk menjelajahi bumi. Di kedalaman itu, monster yang bersembunyi dalam kabut akan melahap semua makhluk hidup, mereka adalah bagian dari kabut itu sendiri. Kuei kemudian melihat warna. Berbeda dengan kabut abu-abu yang telah lama menyelimuti kota berkabut, warna-warna di sini cerah dan beragam, dengan kilatan cahaya bak kilat. Gedung-gedung tinggi menjulang bak istana di lautan awan, menjulang tinggi dan berdempetan. Ia melihat di jalanan, manusia, dengan darah dan daging serta penampilan yang berbeda darinya, berkeliaran. Kuei telah bertemu banyak manusia seperti ini dalam misi-misi sebelumnya dan telah membunuh banyak di antaranya dengan tangannya sendiri. Selama misi-misi yang panjang itu, Kuei mulai memahami perkembangan manusia-manusia ini di berbagai domain asing. Mereka mungkin telah mengalami kehancuran, atau mungkin telah terkontaminasi dan terkikis, tetapi mayoritas peradaban manusia yang disaksikan Kuei masih mempertahankan kewarasan dan harapan mereka, sangat berbeda dengan kota berkabut yang semakin membusuk. Jika peradaban itu seperti matahari terbit, maka tanpa diragukan lagi, mistisiti seperti matahari terbenam. Emosi tertentu muncul dalam dirinya melalui misi demi misi, dan bahkan Kuei, yang biasanya acuh tak acuh seperti kabut kota, merasakan sentimen ini. Kalau saja dia tidak menjadi orang pilihan dewa, tidak bersentuhan dengan domain asing, maka Kuei mungkin akan menghabiskan seluruh hidupnya dalam kebingungan seperti orang kota berkabut biasa. Namun dia tidak melakukannya. Dia telah datang ke domain asing, menyentuh bentuk peradaban lain, dan kemudian semangat Kuei runtuh. Jadi, kehidupan di Misty City ternyata tidak indah. Jadi, ada tempat-tempat yang benar-benar cerah, ada malam hari, dan ada wangi burung dan bunga. Jika Kuei belum pernah melihat keindahan seperti itu, dia pasti bisa bertahan dalam kehampaan kota berkabut. Namun setelah menyaksikan semua itu, dan secara nyata menghancurkan beberapa hal dengan tangannya sendiri, ia pun mengerti arti keberadaannya. Jika dia tidak bisa menyelamatkan Misty City, maka biarkan seluruh dunia menderita karena polusi. Dia bisa membuka segel dewa jahat, membantai orang-orang tak berdosa di desa-desa, menggoda orang-orang korup, dan menumbangkan peradaban. Dengan polusi dalam genggamannya, dia bisa melakukan apa saja. Setelah menyelesaikan banyak tugas di domain asing, Kuei akhirnya memenuhi syarat untuk menjalankan misi tingkat kesulitan sublimasi. Dari apa yang dia pahami, pada level kesulitan ini, dia tidak hanya akan menemui hal-hal yang dapat menyebabkan mutasi tetapi juga mungkin bersentuhan langsung atau tidak langsung dengan penguasa kuno, dewa kuno, dan semacamnya. Polusi bukan lagi masalah bagi Kuei. Ia membandingkan dan menyimpulkan bahwa polusi yang dialami kota berkabut pasti akan dianggap kuat di wilayah asing yang pernah dikunjunginya, sehingga polusi di sebagian besar dunia tidak akan memengaruhinya. Di bawah tingkat kesulitan metamorfosis, Kuei hampir selalu mendapatkannya dengan mudah, bagaimanapun juga, itu hanya tentang pergi ke suatu tempat, membunuh beberapa orang, atau mengambil beberapa barang. Kemudian, ia bertemu dengan para terpilih dewa. Kesulitannya lumayan, dan Kuei menyaksikan sisi licik manusia-manusia itu. Namun, di bawah kemampuan tempur yang diasah di kota berkabut, para terpilih dewa hanya menemui ajal yang menyakitkan. Nah, misi kali ini, tingkat kesulitan sublimasi, membuat Kuei sangat penasaran dengan apa yang akan ditemuinya. Penampilannya seharusnya sudah berubah menyerupai manusia, tidak ada seorang pun di sekitarnya yang dapat mengenalinya. Meskipun Kuei ingin segera bertindak dan membunuh beberapa orang untuk menguji pedangnya, ia bukan orang bodoh. Jika domain asing ini mampu menahan kesulitan sublimasi, pasti ada transenden yang kuat, bahkan dewa jahat, yang ditempatkan di sini. Bertindak gegabah, menikmati kesenangan sesaat, ia mungkin akan mendapati dirinya ditekan dan berubah menjadi abu oleh para petinggi itu di detik berikutnya. Dia melihat ke arah tembok, di mana poster-poster promosi yang mencolok terpelintir dan membentuk teks sistem yang brutal dan kejam. Temukan bioskop Jiangcheng, 0/1. Tonton film, 0/1. Bertahan, 0/1. Kuei tidak begitu paham tentang film itu, tetapi dia melihat beberapa referensi di sistem store dan secara garis besar dapat memahami bahwa itu adalah sesuatu yang mirip dengan drama. Bagaimanapun, tonton saja dan selesailah sudah. Mungkinkah beberapa kejadian aneh akan terjadi dalam drama ini, dengan adanya invasi monster? Kuei melirik bayangannya di kaca, tampak sangat biasa saja, seperti pejalan kaki lain yang mungkin Anda lihat di mana saja. Di matanya,
Teks domain asing menerjemahkan dirinya ke dalam bentuk yang dikenalinya, dan tanpa banyak usaha, ia menemukan lokasi sinema Jiangcheng. Manusia di domain asing ini adalah yang paling maju dan paling tidak tercemar yang pernah saya lihat, sulit membayangkan domain asing seperti itu bisa ada. Sambil berjalan di jalan, Kuwei bergumam pada dirinya sendiri. Dia melihat seorang wanita di sampingnya tengah memperhatikannya, ekspresinya aneh, mungkin karena dia mendengar apa yang baru saja dikatakannya. Itu bukan masalah. Namun, dalam lingkungan yang sangat interaktif ini, tidak ada sedikit pun kerahasiaan, yang memungkinkan saya menemukan lokasi bioskop dengan mudah. Jika polusi menyebar, itu akan terjadi dengan cepat, bukan? Kuwei merenung. Bagi banyak domain asing, kesulitan dalam menyebarkan polusi merupakan masalah utama. Di wilayah asing yang kurang berkembang, di mana transportasi buruk dan informasi tertunda, penyebaran polusi lambat. Terkadang, seluruh desa berubah menjadi desa orang gila, bahkan mulai saling memakan, sementara tempat lain tetap tidak menyadarinya. Dalam arti tertentu, ini juga merupakan mekanisme perlindungan diri dari domain asing. Namun, di domain asing ini, pertukaran informasi sangat berkembang, dan orang biasa dapat dengan mudah memperoleh pengetahuan. Jika polusi muncul di sini, penyebarannya akan terjadi dalam hitungan menit. Bagaimana domain asing tersebut mampu bertahan dan berkembang hingga saat ini? Untuk berkembang seperti ini, tentu butuh waktu lama untuk melarutkan polusi yang dibawa oleh pengetahuan, bukan? Bagaimana mungkin hal itu tidak menyebabkan kerusakan serius dalam jangka waktu yang begitu lama? Kuwei, memandang kerumunan orang di jalan, melihat senyum gembira mereka, merasa tidak nyaman seluruhnya. Dorongan untuk menghancurkan tempat ini, mengubahnya menjadi reruntuhan, mengubah anak-anak yang tersenyum itu menjadi sekelompok monster gila, menguasai pikiran Kuwei. 1 jam kemudian, dia tiba di bioskop Jiangcheng. Di sini, dia melihat beberapa orang aneh. Beberapa berpakaian seperti penyihir berbaju zirah yang pernah dilihat Kuwei sebelumnya, beberapa seperti pengembara gurun yang pernah ditemuinya, dan yang lainnya mengenakan kostum monster, meskipun bentuknya hanya mirip. Mereka sebenarnya memiliki begitu banyak pengetahuan tentang berbagai domain asing dan masih terlihat tidak terpengaruh oleh polusi besar, menjaga kewarasan mereka itu cukup aneh. Sambil mengejek orang-orang ini karena tidak tahu apa yang mereka kenakan, Kuwei juga merasa kagum. Mengikuti apa yang dilakukan orang-orang di sampingnya, dia mendekati loket tiket dan berkata kepada penjual tiket. Saya ingin tiket untuk Nine Streams. Bab 602. Hanya aku bukan orang hebat. 9 aliran. Judul film itu membuat Kuwei merasa aneh, istilah itu tidak ada dalam pengetahuannya. Ia mencoba memahaminya secara harfiah, tetapi tidak dapat mengartikannya. Namun, semua orang di sekitarnya datang untuk menonton film ini. Kuwei memperhatikan bahwa hanya ada sedikit orang yang membeli tiket untuk pemutaran lain saat ini. Karena misinya tidak ditentukan untuk film tertentu, ia memutuskan untuk bergabung dengan kerumunan di mana kebanyakan orang berkumpul. Dengan begitu banyak orang, jika sesuatu terjadi, korbannya pasti akan sangat besar. Namun, ia tak perlu mengkhawatirkan dirinya sendiri. Ketika saatnya tiba, Kuwei memasuki ruang pemutaran. Duduk di sebelahnya adalah seorang wanita berpenampilan lemah, tampak rapuh dan halus, seseorang yang bisa saja dibunuhnya kapan saja. Di belakangnya duduk sepasang suami istri yang tengah bertengkar, si gadis tampak tidak senang, dan si lelaki hanya bisa mencoba menenangkannya. Mendengarkan celoteh orang-orang di belakangnya yang tak henti-hentinya, Kuwei hampir berdiri dan meninju mereka. Untungnya, begitu film dimulai, mereka menjadi tenang. Ini pertama kalinya Kuwei menonton film. Adegan-adegan di layar lebar terasa sangat realistis, dan saat menonton, ia tak bisa berhenti teralihkan perhatiannya, waspada terhadap monster yang menyerang. Lagi pula, ini misi tingkat kesulitan, sublimasi. Mustahil kan cuma nonton film terus selesai, kan? Konten filmnya juga tampak tidak terlalu istimewa. Kuwei tidak menyadari sesuatu yang aneh di sekitarnya, semua orang asyik menonton film, dan perhatiannya sendiri secara bertahap terfokus pada layar besar di depannya. Kuwei tidak memahami emosi manusia tersebut, dia juga tidak dapat memahami alur ceritanya, jadi dia hanya menonton gambar-gambarnya secara kasar. Dalam film tersebut, orang-orang sedang mendaki gunung. Ia mengaktifkan mata yin-yang-nya, dan di jalan di depan mereka mengalir kabut berwarna-warni yang cerah. Saat dia melihat kabut itu, ekspresi Kuwei membeku. Warna-warna ini bukan milik dunia ini, bukankah itu pemandangan yang pernah ditemuinya saat melintasi wilayah asing? Apakah orang-orang di dunia ini telah memajukan penelitian mereka di domain asing sampai sejauh itu? Apakah tontonan yang tidak biasa seperti itu bahkan menjadi proyek hiburan untuk ditonton oleh khalayak ramai? Kuwei memperhatikan wanita di sebelahnya, ekspresinya serius dan takut. Dia merasa sangat takut. Polusi mematikan ini mungkin berasal dari kontaminasi seorang penguasa kuno. Bagaimana mungkin wanita yang tampak rapuh ini hanya menunjukkan sedikit rasa takut? Kalau ini kota berkabut, orang-orang mungkin sudah berhamburan pergi sekarang.
Sejauh mana dunia ini memahami polusi domain asing? Kuwei terkejut dalam hati. Tiba-tiba dia memikirkan suatu kemungkinan. Dunia ini tampak makmur dan ramai. Mungkinkah polusinya telah mencapai tingkat yang lebih dalam, dan kemiripan normalitas ini sebenarnya merupakan anomali? Di wilayah asing lain yang tercemar, semua bentuk kehidupan mengalami korosi dan menunjukkan mutasi, membuat seluruh dunia tampak tidak seimbang. Namun di sini, ada keteraturan, tetapi juga menampilkan pemandangan polusi yang begitu mendalam. Seolah-olah sekelompok monster aneh tengah mencoba memainkan peran manusia. Semakin normal hal itu, semakin membuat Kuwei merasa merinding. Yang membuatnya semakin takut adalah karena dia tidak dapat mengatakannya sama sekali. Manusia-manusia ini tampak rapuh seperti manusia di domain asing lainnya, namun mereka dapat bertahan terhadap polusi tersebut, yang menurut pemahaman Kuwei adalah hal yang mustahil. Siapapun yang terpapar polusi pasti akan mengalami mutasi. Jika ada pengetahuan di dunia ini yang tidak membawa polusi, Kuwei akan menyarankan mereka menghubunginya terlebih dahulu. Oleh karena itu, manusia-manusia ini pasti sangat tercemar dan terkorosi, bermutasi total, tetapi menyamar sebagai manusia untuk menipunya. Teknik persembunyian mereka jauh melampaui kognisi Kuwei, sehingga ia tidak dapat melihat mereka sama sekali. Apa yang kembali ke kesederhanaan asli, apa kesatuan surga dan manusia? Dengan pikiran ini, Kuwei melirik wanita di sampingnya. Pihak lain juga memperhatikan Kuwei dan duduk sedikit lebih tegak. Masih berpura-pura. Kuwei tersentak karena udara dingin di teater, kulitnya merinding karena ketakutan. Pasangan yang bertengkar itu mungkin saja monster rakus yang telah melahap puluhan jenisnya. Wanita rapuh di sampingnya bisa jadi adalah seorang algojo yang telah membunuh banyak sekali orang. Pria tua bungkuk di depan bisa jadi adalah alien yang dipenuhi polusi. Selain Kuwei, semua orang di teater ini adalah monster. Mengenai film yang masih diputar, Kuwei sudah menemukan jawabannya. Orang-orang di dunia ini mengandalkan film untuk menyerap pengetahuan, untuk menerima polusi. Kalau tidak ada cara untuk menjelaskan bagaimana polusi yang parah seperti itu bisa begitu saja masuk untuk menonton. Ini juga menjelaskan mengapa dunia ini, dengan informasinya yang maju, tidak jatuh ke dalam kekacauan, karena semua orang sudah tercemar. Sementara domain asing lainnya masih menghindari polusi dan merasa hormat sekaligus takut terhadap ciptaan penguasa kuno, tempat ini sudah mulai mempelajari pengetahuan terlarang tersebut. Segera setelah itu, Kuwei melihat bahwa dalam film tersebut, Hechong menggunakan mata yin yang untuk melihat seseorang, untuk melihat wujud aslinya, sekumpulan cacing yang menggeliat. Untuk sesaat, suara dengungan bergema di telinga Kuwei. Masa cacing yang menggeliat, meliuk, dan buruk rupa itu mengukir kesannya di mata Kuwei. Melalui seluruh indranya, polusi menyebar bagai kilat ke seluruh tubuhnya, menancap dalam-dalam ke jiwanya. Kamu telah menyaksikan sesuatu yang tak terlukiskan, kewarasan -5. Kuwei merasakan esensi berkabutnya mendidih, yang, dalam bentuk manusia, terwujud sebagai merinding yang tak terhitung jumlahnya di kulitnya, sementara sesuatu di bawah kulitnya menggeliat dan beriak seperti cacing tanah. Persepsi Kuwei mengalami pukulan hebat, seperti melangkah keluar untuk bertamasya musim semi yang menyenangkan hanya untuk ditabrak langsung oleh truk sampah. Dia bahkan tidak bisa tetap tenang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Untungnya, ada makhluk-makhluk pemalu lain di teater yang juga menjerit, jadi reaksi Kuwei tidak terlalu mencolok. Getaran jiwanya mengalir ke dalam tubuhnya, ia terus-menerus gemetar, kabutnya mengerut dan mengembang, membuat penyamaran manusianya ikut bergetar, menarik perhatian wanita di sampingnya. Tatapannya pada Kuwei adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakannya. Tatapannya dipenuhi rasa ingin tahu, kasihan, dan cemoohan, seolah bertanya pada Kuwei, apakah level ini terlalu berat untukmu? Adik kecil, kau siap atau tidak? Kuwei menahan keinginan untuk meninggalkan teater, berusaha mengendalikan diri, mengalihkan pandangannya dari layar lebar, menolak melihat cacing-cacing menakutkan itu. Dengan hanya mendengarkan, itu seharusnya dihitung sebagai menonton filmnya, bukan? Secara naluriah, Kuwei merasa jika dia terus menonton, dia mungkin tidak akan bisa bertahan hidup untuk melihat akhir film. Apakah ini yang disebut tugas tingkat sublimasi? Dia tidak menyangka bahwa tugas yang tampaknya sederhana bisa menjadi begitu sulit. Hanya duduk di sini saja sudah cukup untuk membuat seseorang gila. Ini bukan hiburan, ini siksaan belaka. Kuwei merasakan waktu berlalu sangat lambat, setiap detiknya terasa menyiksa. Pada saat itu, film juga telah mencapai adegan di mana para tokoh tengah menjelajahi kuil Tao. Kuwei tertarik pada permainan cahaya dan bayangan, tidak mampu mengendalikan kepalanya, dan dia menoleh. Di sana, di kuil Tao, sebuah patung batu tiba-tiba muncul di depan matanya, dan rupa patung itu. Jiwa Kuwei mulai mendidih. Bab 603. Lagu kebangsaan orang-orang kota berkabut adalah lagu keberanian. Mulutnya penuh tentakel, gigi-giginya yang rapat dan tajam tersebar di dalam hidungnya yang panjang. Dan keempat mata jahat itu, telinga yang seperti sayap kelelawar,
Tubuh yang besar itu, setiap tatapan membuat Kuwei merasa seolah-olah jiwanya telah diinjak-injak sekali lagi. Sosok yang mengagumkan itu, Kuwei merasa bahwa ia mungkin pernah mendengarnya sebelumnya. Di domain asing, sering beredar legenda mengerikan tentang makhluk-makhluk agung, keberadaan penguasa kuno. Di antara mereka, Kuwei memang mendengar rumor serupa. Dia mendengar nama itu disebutkan oleh orang-orang dalam sebuah film. Fang Geng, penguasa pegunungan. Mendengar nama itu, Kuwei merasa kesadarannya terjun ke dalam kuali berisi minyak mendidih sesaat. Panas yang menyengat membuat Kuwei menggigil hebat, ia tahu tekadnya tak sanggup menahan siksaan seperti itu. Untungnya, ia beruntung karena saat melihat patung dewa itu, organ sensorik utama Kuwei sudah hancur. Layaknya manusia yang buta, Kuwei tak lagi menyaksikan pemandangan itu. Kabut yang menyelimuti tubuhnya akhirnya mereda setelah beberapa saat bergejolak. Bahkan teks sistem yang brutal dan kejam pun terasa sangat lembut bagi Kuwei. Anda telah menyaksikan klan penguasa kuno, Sanity -5. Meski begitu, penduduk kota berkabut tidak hanya memiliki sepasang mata seperti manusia. Persepsi sensorik utama penduduk kota berkabut bergantung pada kabut abu-abu mereka sendiri. Dalam kondisi normal, kabut ini terus menyebar ke lingkungan, meluas seperti tubuh mereka sendiri. Ketika kabut menipis hingga batas tertentu, ia menjadi tak terlihat, itulah batas penglihatan mereka. Sekarang, sebagian besar tubuh Kuwei telah hangus, menyisakan kurang dari sepertiganya yang berfungsi normal. Tubuh Kuwei telah terkontaminasi oleh domain asing, memberinya kemampuan generasi yang sangat kuat. Dikombinasikan dengan kekuatan bawaan penduduk kota berkabut, ia dapat segera pulih seperti sebelumnya saat menghadapi sebagian besar musuh dan monster, selama ia tidak terbunuh. Namun, kekuatan ini sekarang menjadi belenggu. Penglihatan Kuwei pulih dalam waktu kurang dari 30 detik. Kuwei menjerit, menarik perhatian banyak orang. Tentu saja tidak sedikit yang berteriak ketakutan karena besarnya inspirasi yang terpancar dari patung dewa Fang Geng, sehingga semua orang hanya melirik ke arah lelaki besar namun pemalu ini dan tidak terlalu memperhatikan. Hanya wanita yang duduk di sebelah Kuwei yang menatapnya dengan aneh, menahan keinginan untuk berbicara. Saat itu juga Kuwei bagaikan terombang-ambing di lautan mendidih, seluruh tubuhnya tersiksa. Ia merasa seakan-akan sedang dipanggang pada satu saat, dan seakan-akan ia berada di dalam gua es pada saat berikutnya, sesekali membalikkan badan. Ini jauh lebih sulit daripada kesulitan apapun yang pernah dihadapinya sebelumnya. Lagi pula, tugasnya sebelumnya hanyalah pergi ke tempat-tempat tertentu dan membunuh sejumlah orang. Jika musuh kuat, Kuwei bisa menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan. Tetapi sekarang, tujuannya cukup jelas dan sederhana, hanya duduk di sini dan menonton film. Tidak ada jalan pintas, tidak ada taktik licik. Menahan rasa sakit adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan misi. Kuwei bahkan mulai mempertimbangkan untuk menyerah dan meninggalkan misinya. Namun, tugas yang diberikan oleh yang terpilih oleh dewa tidak dapat ditinggalkan, seseorang hanya dapat menyelesaikan misi atau mati. Dengan memilih misi ini, Kuwei tidak mungkin lagi keluar tanpa cedera. Dia harus mengertakkan gigi dan terus maju. Untungnya, Luban sama sekali bukan iblis, dan film tersebut tidak hanya berfokus pada berhala dewa Fang Geng, tetapi juga memberikan beberapa adegan mayat yang menyembahnya. Melihat mayat itu, Kuwei merasa jauh lebih baik, dan bahkan kerangka yang mengerikan itu tampak menjadi lebih anggun dan tampan. Dia mengalihkan pandangannya, sambil menyembuhkan dirinya sendiri dia meneruskan tugasnya. Kewarasan sudah menurun drastis, dan kehancuran tinggal selangkah lagi. Meskipun penduduk kota berkabut secara alami memiliki toleransi tertentu terhadap polusi dan tidak kehilangan kewarasan saat menyaksikan hal-hal yang tak terlukiskan itu, namun ada batasnya. Penurunan 5 poin sekaligus merupakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Kuwei. Poin kewarasannya kurang dari 15 poin tersisa. Jika ini terjadi beberapa kali lagi, ia harus mempertimbangkan bukan apakah ia bisa menyelesaikan tugasnya, melainkan apakah ia bisa bertahan hidup, atau apakah ia bisa mati dalam kondisinya saat ini. Kuwei duduk di bioskop dengan semua organ sensoriknya tersumbat. Bagi orang lain, ia tampak seperti sedang tidur. Kendati pemandangan yang tercemar itu tampak begitu memikat, yang terus-menerus mendorong Kuwei untuk membuka mata dan menajamkan telinganya guna menyaksikan dan mendengarkan, ia menahan diri dengan tekad yang kuat. Lagu-lagu rakyat kota Miti adalah lagu-lagu keberanian. Kuwei tidak bertarung sendirian saat ini, tekad para leluhur kota berkabut, para prajurit yang telah berperang melawan penjajah dari domain asing, merasukinya secara spiritual. Selama ia bisa menyelesaikan tugas ini, Kuwei akan mendapatkan banyak hadiah. Selain itu, ia harus membawa kembali informasi tentang wilayah asing ini, jika tidak, para pilihan dewa lainnya akan menghadapi nasib yang lebih tragis daripada dirinya ketika mereka tiba. Mengenang rekan-rekan Walker yang pernah ditemuinya di tugas-tugas sebelumnya, Kuwei bertahan. Rasionalitasnya perlahan memudar. Ia merasa seperti berada di kehampaan, tak mampu menemukan arah untuk melangkah maju. Waktu terus berdetak menit demi menit, dan Kuwei merasa kemenangan ada dalam genggamannya.
Tepat saat itu, wanita di sebelahnya menyentuh Kuwei dengan lembut menggunakan tangannya. Sentuhan dan kata-kata wanita itu menyebabkan Kuwei yang tegang meledak seperti bom yang meledak, melepaskan semua yang telah ditekannya. Indra perasanya pulih, dan kini, lebih sensitif daripada sebelumnya karena pemblokiran sebelumnya. Ia melihat gambar-gambar dalam film. Ada cacing-cacing yang tak terhitung jumlahnya yang dihancurkan dari patung Dewa Fang Geng. Makhluk-makhluk yang menggeliat itu langsung menembus tekad Kuwei, menyebabkan kesadarannya meledak. Anda telah menyaksikan klan penguasa kuno, Sanity -5. Di bidang penglihatannya, pesan sistem yang kejam dan brutal ditulis dengan acuh tak acuh. Mata Kuwei penuh dengan darah, lalu dia menoleh ke arah wanita di sampingnya. Maaf, saya melihat Anda sedang tidur, jadi saya pikir untuk mengingatkan Anda, kata wanita itu. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga Anda sekarang. Dalam sekejap, Kuwei merasakan dorongan kuat untuk menguliti wanita itu hidup-hidup, menyiksanya menggunakan metode paling kejam di kota Misti, membuatnya menginginkan kematian. Namun sisa kurang dari 10 poin kewarasan menghentikannya. Filmnya sudah hampir berakhir, dia tidak bisa goyah sekarang. Bertahanlah sejenak, dan semuanya akan tenang. Kuwei tidak menanggapi wanita itu, hanya duduk tegak dengan wajah pucat pasi. Pikirannya dipenuhi dengan keinginan untuk menghabisi semua orang di bioskop dengan sisa waktu sebelum kembali, setelah menyelesaikan tugasnya. Sekalipun ia tak mampu mengalahkan mereka, ia ingin mereka tahu keganasannya. Saat berikutnya, adegan dalam film bergeser, dan sebuah kuil muncul di depan mata Kuwei. Bab 604. Ini adalah rute pelarianku. Ketika kuil itu muncul, Kuwei langsung merasa ada sesuatu yang salah. Strukturnya, gaya arsitekturnya, auranya, tanpa diragukan lagi, kuil ini penuh dengan bahaya. Kuwei tidak tahu apakah ada pemberitahuan keselamatan yang dapat dikenali secara universal di domain asing, tetapi dia yakin bahwa deklarasi bahaya memang ada. Itu adalah jenis peringatan yang dapat dipahami seseorang secara sekilas, sebuah firasat naluriah akan adanya bahaya. Saat kuil itu terlihat oleh Kuwei, dia langsung merasakan adanya bahaya besar. Ini bukan sekedar polutan biasa, ini adalah sumber polusi. Semua monster dalam film, polusi yang mengerikan, semuanya berasal dari tempat ini. Kuwei tahu betul bahwa jika dia terus menonton, dia mungkin akan menghadapi kematian terburuk. Tapi bagaimana dengan orang lain di ruang pemutaran? Manusia-manusia ini, apakah mereka benar-benar tidak merasakan sedikit pun rasa takut dalam menghadapi kehancuran yang akan datang? Mereka bahkan tampak bersemangat dan fokus. Kuwei merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya. Dia pernah melihat hal-hal yang mengerikan sebelumnya. Dia telah melihat orang-orang yang sangat beriman, orang-orang bodoh yang tidak menyadari kematian mereka sendiri. Namun dia belum pernah menyaksikan tontonan seperti ini. Para hadirin tidak takut pada kematian atau polusi yang akan datang, ekspresi mereka seserius ekspresi seorang anak yang dengan rakus menyerap pengetahuan di kelas. Bahkan saat kuil itu muncul di layar lebar, para penonton tidak menjauh. Berpikir dengan hati-hati, Kuwei menggunakan kesadarannya yang hampir runtuh untuk merenungkan, jika hiburan film tersebar luas di domain asing ini, maka pasti orang lain pernah menonton film ini sebelumnya. Namun tidak ada bencana luar biasa yang terjadi di seluruh domain asing. Apakah ini berarti manusia di wilayah asing ini telah mampu bertahan terhadap polusi yang begitu hebat? Jika itu ras lain, tidak, bahkan manusia dari domain asing lain yang pernah dilihat Kuwei, dihadapkan dengan kuil seperti itu, pasti akan menutup mata rapat-rapat dan menutup indera mereka, takut kalau mereka akan dikonsumsi oleh polusi. Akan tetapi, di domain asing ini, orang-orang tidak merasa kagum, bahkan tidak merasakan kegembiraan di dalamnya. Menakutkan. Kuwei tidak berani membayangkan seperti apa para transenden di dunia ini. Atau lebih tepatnya, seberapa parakah pencemaran yang terjadi di dunia ini. Kuwei pernah mengunjungi domain asing yang didominasi gurun, di mana ia menjumpai ciptaan dewa jahat, makhluk-makhluk ikatan para penguasa kuno, serangga-serangga itu meniru perilaku dan penampilan manusia, terkadang bahkan menipu diri mereka sendiri, memerankan kegembiraan dan kesedihan manusia di tengah-tengah kehancuran. Mungkinkah semua manusia di bioskop ini adalah tiruan yang diciptakan oleh monster-monster yang paling tercemar? Mungkinkah tidak ada lagi orang normal dan waras yang tersisa di dunia ini? Apakah ini tingkat kesulitan sublimasi? Sekarang, Kuwei akhirnya mengerti mengapa tugas itu tampak sederhana tetapi sebenarnya sangat menantang. Dia merasa dia akan menemui ajalnya di sini. Kuwei mencoba melarutkan tubuhnya untuk melemahkan persepsinya terhadap lingkungan sekitar, tetapi gambaran kuil telah memasuki pandangannya. Di dalam kuil, monster yang menggeliat dan terikat rantai, gumpalan daging yang mengerikan, berada tepat di tengah layar. Bas! Dalam sekejap, kepala Kuwei meledak. Ia merasakan keinginannya disapu oleh suatu eksistensi agung di atas langit. Dalam sekejap, segudang pengetahuan membanjiri benaknya, jawaban atas dugaan-dugaan paling muluk dalam matematika, rahasia asal-usul peradaban, dan sejuta cara untuk menghancurkan dunia.
Akan tetapi, pengetahuan ini tidak memiliki bobot atau prioritas, tanpa basa-basi menyerbu otak Kuwei, membuat kesadarannya mendidih. Pikiran koheren terakhir yang bisa ia tangkap adalah, apakah orang-orang ini sudah gila? Beraninya mereka menatap langsung ke arah penguasa kuno yang tersegel. Saat berikutnya, Kuwei lenyap sepenuhnya menjadi asap dan kabut. Wanita di sampingnya melirik ke samping, sedikit bingung memikirkan bagaimana pria itu tiba-tiba menghilang dalam sekejap mata, tetapi dia tidak mendalami hal itu dan terus menonton film, khawatir dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak seorang pun pernah tahu bahwa seorang pelancong dari domain asing pernah mengunjungi bioskop Jiangcheng. Sementara itu, di luar bioskop Jiangcheng, di bawah naungan pepohonan, gumpalan kabut abu-abu berkumpul. Kesadaran Kuwei, yang kembali di tengah jeritan, hampir menyebabkan dia menghancurkan dirinya sendiri lagi, tetapi untungnya dia menyegel ingatannya tepat waktu, melestarikan secercah harapan terakhir ini. Sebagai seorang yang dipilih oleh dewa yang telah selamat dari berbagai misi metamorfosis di domain asing dan bahkan memiliki kesempatan untuk menghadapi kesulitan sublimasi, dia secara alami memiliki beberapa tindakan penyelamatan hidup untuk saat-saat kritis. Namun, cara-cara ini hanya dapat digunakan satu kali, dan biasanya hanya setelah sebagian besar kesadarannya telah rusak parah. Setiap penggunaan membuatnya kehilangan satu kesadaran. Inilah saat Kuwei paling rentan. Orang-orang berkerumun di sekelilingnya, dan manusia, yang sebelumnya akan ia bunuh tanpa berpikir dua kali, kini membuatnya ketakutan luar biasa. Kuwei hanya bisa segera melarikan diri ke sudut yang lebih gelap. Dia merangkak ke dalam selokan, lingkungan yang lembab, gelap, dan berbau busuk ini tidak nyaman, tetapi sepi dari manusia, sesuai dengan keinginan Kuwei. Orang-orang ini benar-benar senang menyaksikan penguasa kuno yang tersegel. Bagaimana mungkin aku bisa menyelesaikan misi ini? Gumam Kuwei. Katanya, tingkat kesulitan sebuah misi sebanding dengan ancaman maksimum yang mungkin dihadapi seseorang selama misi tersebut. Dibandingkan dengan metamorfosis, tingkat kesulitan sublimasi sungguh luar biasa. Siapa yang akan membayangkan bertemu dengan penguasa kuno, meskipun tersegel? Kuwei tak berani melepaskan ingatan dari film itu. Ia kini merasa bersyukur penduduk kota berkabut bisa menyegel sebagian kabut mereka untuk memblokir ingatan, sehingga memulihkan kewarasan mereka yang tercemar korupsi. Namun, ini bukan solusi jangka panjang, karena begitu kabut itu disegel, ia tak akan pernah bisa digunakan lagi, dan seiring waktu, Kuwei akan semakin lemah. Terlebih lagi, jika ada faktor apapun yang menyebabkan segel ingatan itu gagal, maka Kuwei akan dikuasai oleh ingatan-ingatan yang sebelumnya tersegel itu dan seketika lenyap tak berbekas. Kuwei kini dihadapkan pada dilema, jika ia tidak menonton filmnya sampai habis, ia tidak akan bisa menyelesaikan misinya dan kembali ke Misty City. Namun, dengan menonton filmnya, ia akan kehilangan nyawanya. Dia terjebak di wilayah asing ini. Dalam situasi seperti itu, Kuwei biasanya punya dua pilihan. Yang pertama adalah mencoba peruntungannya dengan misi itu lagi, meskipun ini sangat berbahaya dan sama saja dengan mencari kematian. Yang kedua adalah menemukan cara untuk melintasi domain asing atau mengembangkan kekuatannya hingga ia menjadi cukup kuat untuk menyelesaikan misi. Beberapa yang dipilih oleh dewa bertahan karena mereka tidak dapat menyelesaikan misi mereka namun tidak binasa di wilayah asing, jadi mereka terjebak di sana hingga nyawa mereka habis. Dengan pikirannya ini, Kuwei tiba-tiba mencium bau yang aneh. Dia telah melintasi selokan untuk waktu yang lama dan tidak tahu di mana dia berada saat ini. Kuwei hanya merasakan ada suatu kekuatan yang menariknya, memaksanya untuk memanjat ke atas. Orang kota Misty ini mengikuti pipa ke atas dan segera muncul dari saluran pembuangan. Tempat ini tampaknya adalah kamar mandi. Bab 605. Mencari kekayaan dengan risiko bahaya. Kamar mandinya biasa saja, tidak bisa dibedakan dari yang lain. Dalam kognisi Kuwei, tentu saja tidak ada konsep kamar mandi, penduduk kota berkabut tidak perlu mandi atau tidak perlu buang air besar. Tindakan yang paling mirip dengan mandi mungkin adalah berkeliaran di area yang kabutnya lebih tipis, dan setiap bentuk kehidupan kabut yang mereka telan menjadi bagian dari tubuh mereka, buang air besar hanyalah pemborosan. Namun dalam penjelajahan domain asing, Kuwei memang menyaksikan kepura-puraan beberapa peradaban, di sebagian besar peradaban manusia, membersihkan tubuh merupakan bagian penting, tubuh mereka yang rapuh bahkan tidak sanggup menahan debu. Jika mereka membersihkan diri hanya demi bertahan hidup, penduduk kota berkabut pasti akan menertawakan kelemahan manusia. Namun, beberapa manusia justru menikmati membersihkan tubuh mereka, bahkan ketika sudah sangat bersih, mereka tetap membersihkan diri dan menghabiskan banyak waktu untuk perilaku tersebut. Tidak logis. Dan keberadaan kamar mandi merupakan perpanjangan dari perilaku ini. Kuwei sudah mengemukakan pendapatnya tentang hal itu, dia penasaran tentang apa di kamar mandi ini yang menariknya ke sini. Berdasarkan pengetahuan yang dimiliki Kuwei, ia meyakini bahwa ketertarikan timbal balik semacam ini pastilah disebabkan oleh suatu polusi atau adanya pengetahuan. Persepsi penduduk kota berkabut tajam, lebih mudah mendeteksi bahaya atau permusuhan, namun kini, ia tidak merasakan permusuhan.
Kota itu tampak seperti tempat di mana seorang transenden mungkin pernah berlama-lama, dengan sedikit aroma polusi. Tubuh Kuwei yang seperti kabut menyapu melewati pipa pembuangan dan kepala pancuran, tiba di depan cermin. Dia tidak memperhatikan pernak-pernik kecil yang memantulkan cahaya ini, tetapi saat dia melewatinya, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang sedikit aneh. Sesuatu tampak muncul di cermin. Kuwei berhenti. Dia menemukan bayangannya di cermin, gumpalan asap, melayang seperti yang dilakukannya, persis seperti Kuwei. Tetapi saat itu, Kuwei tiba-tiba menyadari bahwa irama asap yang mengepul tampak berubah. Dia tahu apa itu cermin dapat memantulkan penampakan objek secara akurat, jadi secara teoritis, benda di dalam cermin seharusnya bertindak selaras dengannya. Tetapi asap di cermin itu tampak agak berbeda darinya, itu dia, tetapi bukan dia. Rasanya seperti saat Kuwei berputar perlahan, pantulan di cermin selalu terlalu lambat satu ketukan. Seolah-olah ada sesuatu yang meniru gerakannya. Namun Kuwei tidak merasakan bahaya apapun. Ia menatap cermin sejenak sebelum bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Pada saat itu, Kuwei menyadari ada keributan di belakangnya. Saat mengalihkan perhatiannya, dia menemukan sejumput kecil rambut di saluran pembuangan tempat dia baru saja memanjat. Rambutnya panjang, seperti seseorang yang tidak mencucinya dengan bersih setelah mandi. Rambut tersebut dibiarkan basah dan dimasukkan ke dalam saluran pembuangan. Pikiran Kuwei dipenuhi berbagai pertanyaan, dia mendekat ke tempat itu untuk mengamati lebih cermat. Namun, sesaat kemudian, sejumput rambut itu kembali masuk ke dalam saluran pembuangan. Baru saat itulah Kuwei benar-benar merasakan ada sesuatu yang salah. Meskipun tidak ada permusuhan, tampaknya ada sesuatu yang tak terpahami hadir di sini. Dalam situasi seperti itu, Kuwei berpikir akan berbahaya untuk meneruskan penjelajahan. Namun, dalam kondisinya saat ini, ia perlu menemukan sumber polusi yang signifikan untuk diserap agar dapat memulihkan kekuatan aslinya. Hanya dengan bersembunyi di domain asing, ia akhirnya dapat menyelesaikan misinya dan pulang atau menemukan jalan kembali ke kota berkabut. Polusi yang menggoda itu bagaikan bunga yang menarik lebah dan kupu-kupu, sangat memikat Kuwei, dia tidak bisa melupakan kekuatan yang kini berada dalam jangkauannya. Setelah ragu sejenak, Kuwei memutuskan untuk terus maju. Melanjutkan eksplorasi mungkin ada gunanya, tetapi melarikan diri pasti akan merugikan. Terlebih lagi, manusia di dunia ini bahkan mampu menahan polusi dari penguasa kuno tersegel, siapa tahu kalau buku yang mereka baca dan materi visual yang mereka sentuh sehari-hari mengandung konten yang lebih provokatif. Jika mereka, seperti beberapa penduduk asli domain asing, mengadakan perayaan liar di jalanan, parade, dan ritual pengorbanan setiap malam, Kuwei pasti akan kewalahan. Jika dia terus mempertahankan postur yang lemah seperti itu, mungkin anjing manapun di jalan bisa saja merenggut nyawa Kuwei di kemudian hari. Dia memutuskan untuk mengambil risiko demi potensi kekayaan. Meskipun ada beberapa kekhawatiran mengenai cermin dan rambut di selokan, karena keduanya tidak melukainya, maka ia tidak perlu khawatir. Kuwei melangkah melewati pintu dan memasuki ruang tamu. Ada juga cermin besar di ruang tamu yang memantulkan siluet berasapnya. Tentu saja aliran asap dan aliran Kuwei memiliki perbedaan tertentu, yang tampak menakutkan dan aneh. Di luar, matahari bersinar terang, dan Kuwei meliriknya, semua kegembiraan adalah milik mereka, dan dia tidak memiliki apapun. Perabotan ruang tamu, sofa, televisi, dan meja kopi, semuanya sederhana, dan Kuwei belum menemukan sumber napas itu. Ia kemudian melihat dapur, tempat manusia mengolah makanan. Kuwei juga berpikir bahwa perilaku makan manusia cukup boros. Masyarakat kota berkabut hanya perlu membungkus mangsanya dan menyerapnya terus-menerus, tanpa meninggalkan sedikit pun sisa. Namun manusia memerlukan metode pemrosesan yang rumit dan memiliki efisiensi penyerapan yang jauh lebih rendah dibandingkan penduduk kota misti, sehingga menyebabkan pemborosan energi. Beberapa manusia justru senang melakukan hal ini, khususnya meneliti cara menyiapkan makanan dengan cara yang lebih boros, yang menyebabkan nutrisi dan energi berkurang, hanya agar makanan tersebut terasa lebih enak. Bagi Kuwei, ini tidak bisa dimengerti. Ia melihat sekeliling dapur, tetapi tidak menemukan sesuatu yang berharga. Efisiensi energi makanan di kulkas terlalu rendah, kecuali satu makanan lembek, manis, dan dingin yang agak bisa diterima. Kuwei diam-diam memakannya, mencoba mencerna dan menyerapnya dengan tubuhnya yang berputar-putar dan berkabut. Pada saat itu, dia menemukan ada ruangan lain di rumah itu. Tidak ada seorang pun di dalam, tetapi ada perasaan misterius di sana. Kuwei melihat sekeliling dan melayang ke pintu ruangan itu. Ruangan itu cukup terang, dengan tempat tidur, lemari pakaian, meja, kursi, komputer, dan sebagainya. Kuwei pertama kali memperhatikan lemari pakaian. Pintu lemari pakaian perlahan terbuka, seolah ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya ingin keluar. Kuwei awalnya mengira mungkin ada seseorang yang bersembunyi di dalamnya, tetapi seiring kabutnya meluas, ia tidak mendeteksi jejak manusia. Kuwei melihat ke dalam lemari pakaian,
dan dia melihat sebuah mata tiba-tiba terbuka di tengah pakaian, menatapnya. Dia tiba-tiba mundur tetapi segera menyadari bahwa itu hanyalah ilusi. Mengalihkan perhatiannya, Kuwei kemudian melihat sesuatu di bawah tempat tidur. Dia turun perlahan, ingin melihat apa yang ada di bawah tempat tidur yang bersih itu. Kuwei terus tenggelam, kabutnya menyebar di bawah tempat tidur, ketika tiba-tiba, dia merasakan palpitasi. Dia menemukan boneka badut kotor di bawah tempat tidur, senyum konyolnya seakan mengejeknya. Kuwei melepaskan kekhawatirannya. Saat berikutnya, dia melihat sepasang mata menyala di bawah tempat tidur. Sepasang mata Hunter. Bab 606. Ia diseret ke bawah tempat tidur. Kembali ke rumah, Lu Ban melihat Laika sudah menunggu dengan patuh di pintu, menjulurkan lidah seolah mengantisipasi pujian. Lu Ban menepuk kepala Corgi sebagai tanda terima kasih sebelum kembali ke kamarnya untuk menyalakan komputernya. Si Corgi mengikuti Lu Ban, berputar-putar di kakinya. Lu Ban masuk ke aplikasi obrolannya, merasakan gesekan di tumitnya, dia melihat ke bawah ke arah Corgi. Laika mendongak ke arahnya, menjulurkan lidah, terengah-engah. Sambil berdiri, Lu Ban melirik mangkuk berisi makanan anjing, masih banyak sisa makanannya, dan dispenser air minum hewan peliharaan juga berisi air. Secara teori, anjing seperti Laika tidak akan kelaparan, ia akan keluar dan mencari makan jika lapar. Apakah kamu ingin keluar untuk menggunakan toilet? Lu Ban bertanya, karena ia tahu bahwa ketika anjing mendekati pemiliknya, biasanya karena mereka kehabisan makanan atau ingin keluar bermain. Tentu saja, tergantung waktunya, bisa juga karena mereka perlu ke toilet. Laika bukanlah Corgi ras murni, dan sebenarnya tidak perlu menggunakan toilet. Ketika ia turun ke bawah, ia kebanyakan hanya untuk menggoda anjing lain di lingkungan sekitar dan melihat anak-anak kecil yang lucu. Melihat Laika tampak anehnya bersemangat, Lu Ban tidak terlalu memperhatikan dan membiarkannya berjalan sambil membuka browsernya untuk memeriksa ulasan untuk Nine Streams. Di situs pemeringkatan film tertentu, sebagian besar film Lu Ban diberi peringkat sekitar 8 poin, bukan karena penontonnya sangat selektif atau pilih-pilih, tetapi karena peringkat untuk film Lu Ban sangat ekstrim. Distribusi peringkat yang normal akan berpusat di sekitar skor rata-rata yang wajar dari sebuah film, misalnya jika sebuah film mendapat nilai 6, maka jumlah orang yang memberi nilai 7 atau 5 akan hampir sama, skor ini akan mengikuti aturan objektif. Namun, beberapa film berbeda, dengan banyak angka 1 dan 10, dan sangat sedikit angka di tengah, yang menghasilkan kurva penilaian yang aneh. Hal ini biasanya dilakukan oleh para pengulas daring yang disewa, yang memberikan skor tinggi atau rendah secara massal. Lu Ban termasuk dalam kategori ini. Dalam rating banyak filmnya, banyak yang hanya memberi rating 1 bintang. Tidak semuanya berasal dari peninjau yang disewa. Ada yang dari penonton yang ketakutan setengah mati, marah-marah memberi 1 bintang, ada pula yang merupakan penggemar aktor atau sutradara film lain yang merasa kalah oleh film-film Lu Ban, datang untuk mengumpat bahwa Lu Ban telah menghancurkan sinema dalam negeri. Faktanya, satu-satunya film Lu Ban yang mendapat rating luar biasa adalah Peaceful Days in Spring, yang mendapat nilai 10 sempurna dari lebih dari 500.000 orang di situs pemeringkatan, dan mengutip ulasan populer, saya pasti akan merekomendasikan film hebat seperti itu kepada semua orang yang saya kenal. Lu Ban menelusuri komentar dan peringkat untuk 9 aliran. Film yang menggembirakan, sutradara Lu telah membangun dunia yang penuh dengan bakat-bakat luar biasa di tengah kekacauan, meskipun film ini menangkap pertengkaran di rumah tangga mereka yang sederhana. Film ini sebenarnya mencerminkan perubahan-perubahan yang terjadi di seluruh masyarakat. Terlebih lagi, ini adalah salah satu film langka di mana hampir semua karakter utamanya bertahan hingga akhir. Karena itu, film ini layak mendapatkan skor penuh. 10 poin. Tampaknya tentang pahlawan super, tetapi sebenarnya menggambarkan para pahlawan dari suatu era yang rela mengorbankan segalanya demi kebaikan bersama. Sutradara Lu selalu menjadi sutradara yang sangat manusiawi. Film-filmnya tampak menggambarkan makhluk-makhluk aneh dari dunia lain. Tetapi sebenarnya tentang kualitas-kualitas indah manusia yang terwujud dalam situasi seperti itu, film ini pun tak terkecuali. 10 poin. Tidak ada masalah dengan plotnya, tapi visualnya mengganggu, semua serangga itu, gajahnya, saya hampir muntah saat melihatnya, dan dewa jahat yang tersegel di akhir juga menjijikkan. Sejujurnya, saya penasaran bagaimana cara kerja pikiran sutradara Lu, setidaknya dalam aspek yang mengerikan, dia benar-benar berhasil. 8 poin. Aku tidak bisa menerimanya, kenapa orang-orang ini bisa selamat di film ini, mereka menghadapi bahaya yang lebih besar dari sebelumnya, tapi mereka berhasil bertahan hidup, hanya dunia tempat Ember terluka yang berakhir, aku tidak bisa menerimanya, sutradara Lu itu sampah. 1 poin. Film ini memang standar, tetapi fakta bahwa karakter yang diperankan oleh sutradara Lu sendiri meninggal dunia membuatnya mendapatkan nilai tambah, bercanda. Film ini dimulai dengan konflik antar pengrajin rakyat dan menunjukkan pilihan individu di masa yang kacau, mencerminkan realitas melalui plot yang fantastis. Meskipun dunia kita mungkin tidak memiliki mata yin yang atau pengrajin jahit mayat, menggantikan profesi ini dengan cendekiawan,
tentara, dan sebagainya, efeknya tetap sama. Saya senang bahwa setelah menyutradarai film-film yang telah menorehkan sejarah perfilman dan menerima pengakuan global, sutradara Lu masih dapat kembali ke akarnya untuk menggambarkan semangat rakyat kita. 10 poin. Tidak ada masalah besar dengan film ini secara keseluruhan, saya tidak akan membahas lebih lanjut tentang visualisasi mental atau analisis plotnya, tetapi kematian Lu Ban dalam film ini cukup memuaskan penonton. Selain itu, ada satu hal yang saya tidak yakin semua orang menyadarinya, ini tentang siapa sebenarnya Raja Misterius yang asli. Tahukah Anda, semua adegan yang berkaitan dengannya di film ini sangat buram, dan wajahnya tidak terlihat jelas. Saya sangat curiga bahwa ini adalah karakter penting yang muncul sebelumnya dan mungkin terlibat dalam plot selanjutnya. 8 poin. Melihat peringkat ini, Lu Ban teringat sesuatu dan berbalik untuk melihat materinya. Memang, meskipun banyak adegan leluhur ketika para pewaris Sungai ke-9 mengambil alih posisi Raja Misterius dan bersama-sama menahan pencemaran yang dibawa oleh Segel, Raja Misterius yang asli tetap tidak begitu jelas, dengan wajah yang tidak jelas. Tentu saja, mungkin saja setelah sekian lama, Sang Raja Misterius tidak lagi mempunyai keinginan pribadi dan telah berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan makhluk ilahi, suatu entitas konseptual, atau menyatu dengan keanehan dunia ini, menjadi suatu aturan. Mempertahankan kemanusiaannya sambil menentang segel penguasa kuno selama ribuan tahun adalah hal yang mustahil jika Anda memikirkannya. Lu Ban memperhatikan keraguan ini dalam benaknya. Bangun, Lu Ban mulai menyiapkan makan siang. Setelah membuat beberapa hidangan sederhana dan makan siang, Lu Ban, yang menjalani gaya hidup sehat, mulai membersihkan. Sebenarnya, Lu Ban tidak perlu membersihkan sama sekali, karena banyaknya orang di dalam rumah, bakteri pun enggan untuk datang berkunjung, jadi biasanya pembersihan tidak diperlukan. Namun itu sudah menjadi kebiasaan baginya. Saat dia menggunakan pel di bawah tempat tidur, Lu Ban tiba-tiba merasakan ada hambatan. Biasanya, ruang di bawah tempat tidurnya sangat bersih, sehingga pel dapat meluncur masuk dan keluar dengan mudah, tetapi sekarang terasa seolah-olah seseorang telah menumpahkan kola di sana dan membiarkannya mengering, lengket, dan lengket. Dia mengeluarkan kain pel, duduk tegak di tempat tidur, dan melihat ke bawah. Di sana, di atas lantai yang seharusnya bersih, tampak bercak lendir kering berwarna putih keabu-abuan. Apa ini? Lu Ban menatap gumpalan lendir yang mengeras itu, tidak yakin dari mana asalnya. Apakah kamu buang air besar di bawah tempat tidur? Laika tampak bingung, ekspresinya polos. Bab 607. Orang selalu membutuhkan rahasia. Lu Ban akhirnya berhasil membersihkan gumpalan lendir abu-abu itu dan, saat berdiri, menemukan beberapa pesan baru di teleponnya. Mereka semua berasal dari Tang Yu. Saya tidak bisa bekerja sama sekali sekarang. Apakah Anda punya cara untuk membuat orang-orang ini lupa? Lu Ban mengangkat teleponnya dan mengendarai mobil ke rumah sakit Tang Yu. Dia mendapati rumah sakit itu penuh sesak dengan orang. Saat berjalan melewati lobi, Lu Ban, yang mengenakan kacamata hitam, mendengar beberapa perawat sedang mengobrol. Sudah berapa tahun ya, baru kali ini saya lihat klinik rawat jalan forensik seramai ini. Ini semua karena Dr. Tang membintangi film itu, mereka semua di sini untuk mengejar selebritas. Kita tidak bisa mengendalikan orang-orang yang datang, hanya berharap mereka tidak membuat masalah. Melihat antrian di luar departemen forensik, Lu Ban dengan cepat memahami sebagian besar situasi. Tang Yu pernah berpartisipasi dalam film Nine Streams, jadi ia langsung dikenali. Karena karismanya, dan efek legendaris yang dihadirkan dalam film tersebut, semua orang penasaran. Berbagai penggemar dan jurnalis datang ke sini, ingin berinteraksi dengan Tang Yu. Nampaknya begitulah situasinya. Di ruang konsultasi, Tang Yu duduk di dekat komputer, melihat seorang pasien yang datang untuk membuat janji temu. Orang tersebut dalam keadaan utuh dan tampaknya tidak mengalami cedera terkait pekerjaan. Setelah beberapa pertanyaan, Tang Yu menyadari orang ini datang setelah menonton film, entah seorang penggemar atau jurnalis. Kamu tampaknya tidak memiliki penyakit apapun. Tang Yu lalu berkata. Pria itu menekan dada kirinya, tempat jantung berada. Tang Yu tidak meraih stetoskopnya, ia seorang dokter forensik, bukan ahli jantung. Biasanya, ia akan membuat penilaian yang cermat berdasarkan hasil diagnostik departemen lain. Tang Yu merasa berminyak, dan berusaha menahan keinginan untuk muntah, dia mengambil stetoskopnya dan berpura-pura mendengarkan. Seharusnya tidak ada masalah, tapi kalau Anda merasa ada masalah, lakukan CT scan dulu, baru kembali dengan laporannya. Dengan cepat dan efisien, Tang Yu menulis resep untuk CT scan. Lagi pula, dialah yang mengatakan ada masalah, masuk akal untuk melakukan CT scan. Pria itu tertegun, memegang resep, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia diantar keluar oleh Tang Yu. Pemindaian CT cukup mahal. Baru pada saat itulah dia sadar. Tang Yu menghentikan konsultasi dan memeriksa ponselnya. Lu Ban hanya menjawab, aku tahu, lalu terdiam. Lalu terdengar ketukan di pintu. Maaf,
konsultasi telah dihentikan sementara. Tang Yu merasa sedikit rileks saat melihat Luban. Ini pertama kalinya aku merasa lebih nyaman melihat mayat daripada melihat orang hidup. Bisnis yang baik adalah hal yang baik. Tang Yu tertawa terbahak-bahak saat dia menyeruput teh dari cangkirnya. Kalau aku kerja di rumah duka, itu lain ceritanya, tapi rumah sakit ini juga nggak bisa ngurusin semua tukang bikin onar itu. Ada pasien sungguhan yang nunggu. Dia tadinya mengira film yang dibuat Luban hanya sekadar hiburan saja, tidak akan ada yang memperhatikan akting cemerlangnya, dan terlebih lagi, dia yakin tidak akan ada yang menanggapi serius masalah 9 aliran, mengira semua itu hanya karangan belaka. Namun, tanpa diduga, film itu menimbulkan sensasi besar. Jujur saja, bahkan Luban tidak mengantisipasi hal ini. Karena aktor-aktor sebelumnya bukanlah orang yang hidup. Aktor-aktor masa lalu bukan berasal dari dunia ini, dan para jurnalis serta penggemar itu, sekeras apapun mereka mencari, tidak akan pernah bisa menemukan mereka. Terakhir kali Xia datang, memang sempat menimbulkan kehebohan di kalangan penggemar, namun itu hanya berlangsung sebentar, dan karena Xia selalu bersama Luban, maka itu bukan masalah besar. Kali ini, Luban tidak membayangkan bahwa pewaris nyata 9 aliran akan ditemukan dan diganggu. Tentu saja, yang tidak diduga Tang Yu adalah banyak sekali orang yang benar-benar mempercayai bahwa cerita tentang 9 aliran itu benar adanya. Itu keterlaluan. Tang Yu merasa dirinya sendiri tak akan pernah percaya bahwa unsur-unsur kekuatan super dalam film itu nyata. Sejak ia melakukan transformasi Ultraman untuk teman-teman sekelasnya dengan alat transformasi di usia 5 tahun, Tang Yu sudah berhenti mempercayai hal-hal semacam itu. Dunia ini tidak memiliki cahaya. Namun para penggemar berat ini benar-benar percaya bahwa Tang Yu adalah pewaris sejati dari pengrajin jahit mayat dan seorang individu yang memiliki kekuatan super. Mungkinkah sebuah film biasa benar-benar dapat menciptakan perubahan keyakinan seperti itu? Tang Yu merasa pasti ada keajaiban khusus dalam film Luban karena bagaimanapun juga, dia adalah seorang lelaki tua pemarah yang hidup berpuluh-puluh tahun lalu hingga saat ini, berbincang-bincang dengan gembira dengan nenek buyutnya. Orang-orang ini mungkin akan bubar setelah beberapa saat ketika mereka menyadari Anda hanyalah seorang dokter forensik biasa. Luban berkata, lalu bertanya dengan suara keras. Kenapa kamu tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk siaran langsung atau semacamnya? Kamu mungkin akan populer. Apa yang akan saya siarkan langsung, membedah mayat? Apa menariknya? Tang Yu membalas. Tentu saja, lingkungan kerja serius seorang dokter forensik tidak bisa disiarkan, karena ada rasa hormat yang harus diberikan kepada almarhum. Dia tidak punya acara siaran langsung, dan tentu saja tidak mungkin menemukan cara untuk menghibur penonton dengan pukulan, bukan? Mungkin memang ada orang yang tertarik dengan hal semacam itu. Luban menjawab, lalu melirik lagi ke arah orang-orang di luar. Ini juga merupakan hasil dari penyelesaian tugasnya yang lancar. Semakin banyak orang yang mengakui keberadaan 9 aliran dan mempercayai realitas individu berkekuatan super, semakin dekat pula tugas Luban untuk diselesaikan. Namun, karena sekarang hal itu memengaruhi pekerjaan Tang Yu, Luban masih harus mengurusnya. Dia berpikir sejenak, lalu melepas kacamata hitam dan topinya, dan meninggalkan ruang konsultasi. Para pasien berbondong-bondong menghampiri Luban begitu mereka melihatnya. Dan tak lama kemudian, saat Luban pergi, ruang tunggu menjadi kosong, hanya menyisakan pasien asli dengan gips di tubuh mereka. Tang Yu melihat keluar jendela dan melihat Luban berjalan cepat, memimpin para penggemar dan jurnalis dalam kejar-kejaran liar di jalanan. Tak lama kemudian, ia menghilang, meninggalkan kerumunan yang tercengang. Menonton adegan lucu ini, Tang Yu tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak. Seharusnya itu saja. Pada saat itu, suara Luban tiba-tiba datang dari belakangnya, menyebabkan Tang Yu secara naluriah bergidik dan segera berbalik. Bagaimana kamu bisa kembali ke sini? Tang Yu berseru, mengingat beberapa saat yang lalu Luban masih berputar-putar di lantai bawah sebelum tiba-tiba muncul kembali di ruang konsultasi. Setiap orang butuh rahasia. Luban tidak menjelaskan, dan pada saat ini, di bidang pandangnya, teks promosi di dinding ruang konsultasi berubah menjadi instruksi sistem yang acuh tak acuh dan dingin. Pengungkapan kebenaran, kepercayaan diperoleh, 100.000 per 100.000. Selamat atas penyelesaian tugas pengembangan karir Anda. Mulai penyelesaian sekarang. Tingkat eksplorasi tugas, 120%. Penyelesaian tugas, tak terlukiskan. Anda telah menghancurkan ilusi perdamaian, mengungkapkan kebenaran sejarah kepada penonton, meskipun pengaruhnya kecil. Selalu ada orang yang memilih untuk percaya, kisah ini akan segera memasuki babak baru, dan Anda tidak bisa tinggal diam, majulah dengan segala cara. Poin keheningan yang diperoleh, 80.000 poin. Bab 608. Malam pemanggilan roh. Melihat tugasnya selesai, Luban menghela napas lega. Tampaknya setelah memasuki fase kedua, meskipun tuntutan tugasnya agak aneh, tetapi jumlahnya tidak banyak, dan dia masih mampu menyelesaikannya. Jika sebelumnya,
tugas pengembangan karir Luban adalah menunjukkan video-video kecil konyolnya kepada 10.000 orang, maka sekarang, tugas pengembangan karir Luban adalah membuat 10 orang melakukan apa yang ditunjukkan dalam video-video kecil konyol tersebut. Dulu itu soal pamer, ekspresi sepihak, tapi sekarang butuh umpan balik. Jika ada fase ketiga, Luban menduga bahwa itu mungkin melibatkan mengajak penonton untuk membuat konten mereka sendiri. Dengan tugas saat ini untuk mengubah kognisi dan sudut pandang, beberapa ratus ribu orang dapat dikelola. Bagaimanapun juga, dengan begitu banyak orang di dunia, bahkan penipuan telepon yang paling murni pun dapat menipu banyak orang, sehingga mengubah kognisi sebagian populasi masih mudah. Terlebih lagi, Luban mampu menyelesaikan tugas-tugas ini dengan mudah karena reputasi yang terkumpul dan ulasan positif dari banyak filmnya sebelumnya. Jika tugas pengembangan karir pertama Luban adalah meyakinkan pemirsa bahwa ada hantu di bawah tempat tidur, maka mungkin tidak akan banyak perkembangan selanjutnya. Selain itu, kuantitas persyaratan tugas pada tahap kedua tidak dianggap tinggi. Seandainya Luban diminta untuk mengubah sudut pandang 7 miliar orang sekaligus, dia mungkin tidak akan berhasil bahkan jika dia dapat membelah laut di tempat. Kognisi sebagian orang bersifat tetap, dan bahkan ketika dihadapkan dengan fakta, mereka akan berpura-pura tidak melihatnya. Yang lain munafik dengan standar ganda, menganggap tindakan mereka sendiri adil sementara menganggap tindakan orang lain jahat. Mengesampingkan masalah-masalah ini, Luban sekarang benar-benar mulai menantikan tugas-tugas yang akan datang di domain asing. Dia hanya tinggal satu material lagi untuk menyelesaikan ekstraksi esensi, testamen, yaitu Palenacles of the Taoist Grand Cry dari Abandon Capital. Luban memeriksa deskripsi barang ini. Buku-buku jari pucat tangisan burung Bangau Tao. Sisa-sisa yang ditinggalkan oleh tangisan burung Bangau Tao setelah naik memiliki kekuatan besar. Konon, seseorang bisa tetap awet muda dan hidup selamanya hanya dengan mengonsumsi ramuan yang terbuat dari sisa-sisa tanaman ini sebagai bahan baku. Dan yang paling kuat secara spiritual adalah buku-buku jari yang pucat. Tampaknya itu adalah bagian dari sisa-sisa jasad yang ditinggalkan oleh Taoist Grand Cry setelah kenaikannya. Ada yang percaya bahwa dengan memakan sisa-sisa ini, seseorang dapat memperoleh kekuatan teriakan Bangau Tao dan dengan demikian juga naik. Dalam kasus ini, Luban merasa bahwa kemungkinan besar itu bukanlah penipuan yang menyasar orang lanjut usia, melainkan kebenaran. Pengetahuan Taoist Grand Cry diwarisi dari Kitab Suci Rahasia 7 Bab Xuan Jun, dan ia sendiri menulis Kanon Rahasia Grand Cris dalam 9 bab. Ia mengolah ulang dan memperdalam pengetahuan dari misterius monark dan akhirnya mencapai efek yang mirip dengan Ascension. Oleh karena itu, tubuhnya, sisa-sisanya, tentu mengandung sejumlah besar polusi, mengingat menurut standar misterius monark, ia dapat melawan para penguasa kuno yang tersegel, dan Taoist Grand Cry, yang mewarisi pengetahuannya, tentu saja tidak akan jauh darinya. Dan di domain asing, polusi melambangkan pengetahuan, dan pengetahuan adalah kekuatan. Jadi, mereka yang memakan sisa-sisa teriakan burung Bangau Tao akan benar-benar memperoleh kekuatan luar biasa sambil menderita polusi berat karena mereka juga memperoleh banyak sekali pengetahuan. Masalah apa yang akan ditimbulkan kekuatan ini kepada orang tersebut masih belum diketahui. Kalau dipikir-pikir sekarang, rasanya agak absurd kalau sisa-sisa Taoist Grand Cry setelah kenaikannya diubah menjadi hidangan pendamping minuman, tapi di domain asing, segalanya mungkin terjadi. Adapun teriakan burung Bangau Tao, Luban punya beberapa ide dalam benaknya. Hari itu, di kuil, sang transenden dari luar negeri yang telah menyaksikan sang penguasa kuno yang tersegel tidak roboh menjadi bubur, tetapi malah dibawa ke suatu tempat yang tidak diketahui di domain asing oleh pria berkulit gelap itu, bersama dengan buku-buku milik Raja Misterius. Dari sudut pandang lingkaran tertutup, Luban yakin bahwa orang ini kemungkinan besar adalah Taoist Grand Cry dari ibu kota terbengkalai, atau lebih tepatnya, pengetahuan Taoist Grand Cry pasti berasal dari sana. Dia mengambil 7 kitab rahasia Bab Xuan Jun dari dunia ini, mempelajarinya, dan kemudian mendirikan sekte Grand Cry, yang telah berkembang biak di ibu kota terbengkalai selama entah berapa tahun. Dan dari mana Raja Misterius dunia ini memperoleh kekuatannya yang luar biasa? Luban merasa jika dia dapat menghubungi Taoist Grand Cry, dia mungkin bisa mendapatkan sesuatu. Tentu saja, Luban berspekulasi bahwa Raja Misterius mirip dengan Du Danping, dan juga seharusnya dipilih oleh dewa. Terhadap calon makhluk asing yang dipilih oleh dewa yang menyelamatkan dunia ini, Luban sangat menghormatinya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Tang Yu, Luban kembali ke rumah. Setelah makan malam, dia mengalihkan pandangannya ke arah ruang di atas televisi. Di sana, 3 jam muncul. Jam di paling kiri merupakan jam kuno, bernuansa tahun 1920-an atau 1930-an, jarum jamnya mendekati tengah malam, seolah-olah hendak berdentang. Luban melihat bahwa, pada skala jam itu, muncul teks dengan sedikit distorsi dan kegilaan. Malam pemanggilan roh. Beberapa mati, tapi dia masih hidup. Menurut adat istiadat ibu kota terbengkalai, pemanggilan arwah dilakukan 9 hari setelah kematian mendiang,
biasanya ritual ini dilakukan oleh seorang guru dari Sekte Tangisan Bangau, dan jika berhasil, arwah mendiang dapat kembali ke tubuh saktinya dan kembali menikmati masa-masa bahagia bersama keluarga. Mengenai akibat kegagalan, tidak ada seorang pun yang tahu. Kau tiba di sebuah rumah tua, tempat sang guru baru saja meninggal dunia, dan malam pemanggilan roh akan segera dimulai. Kau berusaha mengungkap rahasia, tetapi telah terjerumus ke dalam bahaya. Dia kembali, semuanya kembali. Baiklah, ibu kota yang terbengkalai. Luban menyesalkan bahwa misi pertama yang dilihatnya berada di ibu kota terbengkalai dan berhubungan dengan Sekte Kren Krai, jadi peluang untuk mendapatkan pale buku-buku jari pertapa Kren Krai seharusnya cukup tinggi. Selain itu, Luban juga bisa pergi ke ibu kota terbengkalai untuk menemui Cui Sitter dan melihat bagaimana situasi orang pilihan dewa ini sekarang. Akan tetapi, ada beberapa rincian dalam deskripsi misi yang menurutnya agak keliru. Ibu kota terbengkalai yang pernah dikunjungi Luban sebelumnya telah menyaksikan Sekte Kren Krai bubar menyusul kenaikan Taois Kren Krai, dengan para pengikut yang tersisa bersembunyi di antara orang-orang, menunggu kesempatan untuk memanggil dewa jahat, yang dikutuk secara universal. Namun, dalam misi ini, Sekte Kren Krai tampak berkembang pesat, bahkan memiliki ritual eksklusif mereka sendiri, yaitu The Conjuring. Bahkan orang-orang kaya yang tinggal di rumah-rumah besar setelah kematian mereka pun membutuhkan seorang guru dari Sekte Kren Krai untuk melakukan ritual pemanggilan jiwa, yang menunjukkan latar belakang sejarah yang berbeda. Dia mengesampingkan misi ini untuk saat ini dan melihat jam kedua. Jam ini memiliki kesan modern, bentuknya persegi, dan alih-alih jarum jam, jam ini menampilkan angka kristal cair digital, sehingga tampak seperti produk teknologi tinggi. Di bawah jam, baris teks mengalir turun seperti proyeksi. Ketika seorang santa lahir, ada lagu-lagu gembira yang bergema, dengan musik yang dimainkan dengan keras. Di Wastelen, sebagian besar orang suci dibentuk alih-alih dilahirkan. Mereka mencari reruntuhan, mencari sisa-sisa peradaban, dan menerima anugerah yang mengubah mereka menjadi orang suci abadi. Namun, ada pengecualian. Ada yang terlahir sebagai orang suci alami, dan saat mereka lahir, seluruh dunia merasakannya. Kau datang ke negara kota yang konon akan segera lahir seorang santo alami, dengan berbagai kekuatan menyerbu masuk. Apakah kau bisa mendengar tangisan itu sepenuhnya bergantung pada tindakanmu? Apa sebenarnya yang telah aku lahirkan? Bab 609. Jiwa yang menarik. Orang suci dari tanah terlantar, memang memikat. Luban belum pernah melihat Sein yang berkeliaran. Setelah mengetahui asal-usul Wastelen, ia semakin penasaran tentang Sein, yang bukan hasil teknologi. Apa yang ia lihat di kawasan industri Future City adalah bagaimana dunia Wastelen dihancurkan, tetapi setelah kehancuran itu, bagaimana umat manusia bertahan hingga saat ini, dan bagaimana Sein muncul, masih belum diketahui oleh Luban. Jika dia dapat menguasai rahasia para orang suci, mungkin Luban dapat membantu peradaban tanah terlantar maju ke tahap baru, karena gerombolan serangga kini telah kehilangan dukungan dan tidak dapat bertambah jumlahnya. Tentu saja, Luban tidak mengetahui situasi Wastelen, dan ada kemungkinan bahwa Wastelen yang ditujunya sudah merupakan Wastelen di masa lalu, yang dalam beberapa kasus telah menjadi lingkaran tertutup, artinya apapun yang dilakukannya tidak dapat mengubah apapun. Memikirkan hal ini, Luban melihat ke arah jam ketiga. Jam ini terbuat dari kayu, jarumnya seperti ranting kecil, bergerak dengan sangat lamban, dan permukaannya lembab, seolah-olah telah direndam dalam air untuk waktu yang lama. Kapal yang tidak bisa tenggelam. Semua kapal akan tenggelam, kecuali angin salju. Laut abu-abu adalah zona terlarang mutlak di Pulau Harmoni, tempat semua kapal yang berlayar tak pernah kembali. Di laut tanpa angin itu, dunia bawah menyelimuti segalanya. Angin salju adalah satu-satunya kapal yang memasuki Laut Abu dan kembali tanpa cedera, namun, sesuatu terjadi dalam perjalanan pulangnya, dan kapal itu menghilang dari pandangan orang-orang sejak saat itu. Sekarang, rumor mengatakan bahwa angin salju telah muncul kembali membawa rahasia Laut Abu. Saat kau menjelajahi lautan luas, kau mencari jawabannya. Angin salju tidak dapat tenggelam. Pulau Harmoni, ya. Luban tahu bahwa Laut Abu-Abu adalah wilayah terlarang di Pulau Harmoni, yang tak hanya dipenuhi cuaca yang tak terduga dan aneh, tetapi juga binatang buas yang mengerikan dan menjijikkan yang bahkan makhluk-makhluk kotor pun menjauhinya. Luban merasa mungkin ada penguasa kuno yang tertidur di Laut Abu-Abu, dan mengganggunya dengan sembarangan mungkin akan membuatnya kembali matang menjadi hidangan lesat. Terlebih lagi, ia sangat menyadari situasi Pulau Harmoni. Dunia ini perlahan-lahan akan runtuh, dan betapapun ia berjuang, polusi akan menelannya melalui hal-hal kotor atau api murni dari kuil agung Pulau Harmoni. Setelah memikirkannya, dia merasa lebih tepat untuk mendapatkan bahan ekstraksi esensi dari ibu kota terbengkalai terlebih dahulu. Namun, sebelum itu, Luban perlu mengisi kembali beberapa cadangan strategis. Sebagian besar barang-barangnya sebelumnya tertinggal di domain asing atau dihancurkan oleh penguasa kuno setelah ia dimasak beberapa kali. Yang tersisa hanyalah zona dan taman hiburan misterius. Untungnya,
Luban telah memperoleh penghasilan yang lumayan dari menjual barang-barang yang ia daftarkan di toko sebelumnya, yang membuatnya agak menyesal tidak menjual barang-barang berlebih saat itu. Lagi pula, di masa tidak akan membuatnya kehilangan poin keheningan, yang merupakan mata uang paling stabil dan berharga. Dengan 1.000.000 poin keheningan yang kini dimilikinya, Luban bisa menganggap dirinya kaya. Meskipun ia tidak bisa mengatakan bahwa ia bisa membeli apapun yang ia inginkan, setidaknya ia mampu memuaskan keinginannya. Ia membuka toko serba ada sunyi, dan langsung memeriksa barang-barang berkualitas tinggi yang tersedia saat ini. Setelah menelusurinya, Luban menemukan beberapa barang yang cukup bagus. Ubur-ubur yang meluncur melalui Laut Asian berwarna-warni dan sangat indah, dikenal sebagai ubur-ubur mimpi oleh para peneliti Pulau Harmoni. Ada yang mengatakan makhluk-makhluk ini dulunya adalah makhluk kotor, sementara yang lain percaya mereka adalah roh laut abu. Ubur-ubur yang mengambang di langit merindukan bintang-bintang, dan akan berusaha membersihkan polusi di sekitar mereka. Nama ubur-ubur itu adalah Zamrud. Harga, 1.200.000 poin keheningan. Komoditas dengan mutu lebih tinggi dari korosi item dengan kualitas metamorfosis pada dasarnya telah melampaui 1.000.000 poin keheningan, tetapi efeknya juga meningkat pesat. Misalnya, yang dilihat Luban adalah ubur-ubur seukuran telapak tangan, ia memancarkan cahaya redup, warna yang bukan milik dunia ini. Sekilas pandang saja sudah cukup untuk membuat orang terpesona dan terpukau. Menurut deskripsi, ubur-ubur ini dapat membersihkan polusi di sekitarnya, klaim seperti itu jarang terjadi di Silent Department Store. Karena biasanya, barang-barang di toko serba ada sunyi semuanya terkontaminasi, karena di domain asing, polusi adalah kekuatan. Tanpa polusi, sebuah barang kemungkinan besar tidak akan memiliki kekuatan transenden. Dengan demikian, sebagian besar komoditas memiliki polusi yang menyertai penggunaannya, yang bervariasi hanya dalam intensitas polusi dan cara polusi tersebut merusak penggunanya. Namun ubur-ubur mimpi ini ternyata bisa membersihkan polusi, yang memang jarang terlihat. Tentu saja, sebagai item kelas metamorfosis, Luban tentu tidak akan begitu saja mempercayai deskripsi tersebut. Pembersihan polusi ini mungkin seperti menutupi polusi asli dengan polusi yang bahkan lebih kuat, seperti yang dilakukan Pulau Hedao di domain asing. Mengenai tingkatan metamorfosis, Luban merasa bahwa ubur-ubur ini mungkin benar-benar hasil dari mutasi transenden atau terpilih oleh dewa setelah terkontaminasi oleh Laut Abu. Luban kemudian melihat barang berikutnya. Jiwa yang menarik. Cangkang cantik yang dapat kamu lihat dari jarak 100 mil, jiwa menarik yang dapat kamu temukan di mana saja. Di negeri malam, beberapa penyihir terlibat dalam penelitian tabu, mereka bersentuhan dengan polusi, mencoba mencari alasan untuk melawan gelombang iblis. Sayangnya, sebagian besar penyihir menjadi terkorosi dalam proses penelitian mereka. Hanya sedikit yang bertahan hidup, dan sebagian besar berubah menjadi monster. Namun di antara mereka ada yang tetap memiliki sisi kemanusiaan dan mampu memberikan ilmu pengetahuan. Saya akan memberikan semua pengetahuan yang Anda inginkan hanya dengan harga yang murah, hanya sedikit saja. Harga, 1.551.000 poin keheningan. Benda ini adalah sebuah cincin, yang diukir dengan pola-pola rumit yang tampak hangus oleh api atau ternoda oleh darah segar, meninggalkan jejak-jejak noda hangus. Jelas, dengan mengenakan cincin ini, seseorang dapat berkomunikasi dengan jiwa penyihir yang terkontaminasi itu. Mereka pasti telah mengubah keberadaan mereka menjadi hantu cincin dengan suatu cara saat mereka hampir bermutasi dan terkontaminasi, menjadi penguasa cincin itu. Mereka memiliki pengetahuan yang luas dan mantra yang kuat. Jika ada anak muda yang menemukannya, kemungkinan besar mereka akan dapat meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat, seperti tokoh protagonis yang sangat kuat dalam novel. Bagi Luban, mantra negeri malam cukup populer dan sangat praktis. Sekalipun jiwa di dalam cincin itu memberinya polusi, pada level Luban, polusi itu mungkin tidak akan efektif. Bahkan mungkin menjadi pertanyaan siapa yang akan mencemari siapa. Ia bisa berkonsultasi dengan jiwa di dalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan negeri malam dan bahkan menggunakan sihirnya. Luban menganggapnya sangat berharga. Penari yang tenggelam itu memperlihatkan senyum menipu, tapi lalu apa yang benar-benar asli di dunia ini? Para penari di ibu kota yang terbengkalai terkadang memiliki berbagai makna, namun asal-usul mereka sebagai salah satu profesi tertua umat manusia selalu disertai dengan tragedi dan kepedihan. Meskipun demikian, para penari yang memperoleh kekuatan luar biasa tetap berupaya melawan takdir. Senyumnya dapat membuat semua ancaman lenyap begitu saja, memikat makhluk apapun, baik yang waras maupun yang tidak waras. Berputar, melompat, aku menutup mataku. Harga, 1.111.111 poin keheningan. Benda ini adalah kerudung berwarna ungu pucat, dan jelas terlihat efeknya segera setelah menutupi wajah. Efeknya seperti, kecanduan kucing, memikat musuh, dan terlebih lagi, pesona ini jelas merupakan level yang lebih tinggi, mampu mengabaikan kewarasan lawan. Di saat-saat kritis,
Hanya dengan menutupi diri dengan kerudung tipis ini, kita dapat melawan gerombolan monster, dan mungkin pengaruh penguasa kuno pun dapat dilenyapkan. Luban merasa barang ini juga cukup bagus. Ketiga benda yang dipilihnya semuanya digunakan untuk melindungi dirinya sendiri, lagi pula, di domain asing, bertahan hidup berarti mampu melawan. Luban sendiri memiliki testamen yang membuatnya hampir tidak takut pada serangan monster-monster itu, dan sejauh ini, situasi paling berbahaya yang ia hadapi adalah saat ia berhadapan dengan penguasa kuno yang tersegel tepat setelah membuka pintu. Setelah merenung sejenak, Luban akhirnya memilih senyum penari. Ini bukan karena itu yang termurah, tetapi karena Luban bermaksud menjalankan misi di ibu kota terbengkalai. Senyum penari, ini tampaknya merupakan hasil mutasi orang-orang dari ibu kota terbengkalai, dan Luban yakin itu dapat digunakan dengan baik dalam misi berikutnya di sana. Selain itu, mungkin Luban bisa mendapatkan sedikit pengetahuan tentang ibu kota terbengkalai dari benda ini. Berpikir demikian, Luban dengan tegas menukarkan senyum penari. Poin keheningan langsung berkurang 1 juta, dan bahkan Luban merasakan sedikit rasa sakit. Namun, mengingat ia mungkin bisa mendapatkan kembali sebagian besarnya setelah satu misi, dan jika beruntung, bahkan bisa mengambil beberapa barang tercemar untuk dijual dan menyusahkan orang lain, ia pun melepaskan keengganannya. Dia sekarang adalah seorang terpilih oleh dewa yang memenuhi syarat, dan penting untuk memiliki aspirasi yang lebih tinggi. Luban melirik kerudung yang muncul di tangannya. Itu adalah jenis kerudung tipis yang umum terlihat pada penari untuk menutupi wajah mereka, berwarna merah muda, tipis, seperti kabut, dan dapat dengan mudah dikenakan di atas wajah. Di ibu kota terbengkalai, para penari melakukan lebih dari sekadar menari, seperti yang ditemui Luban selama misi, bunga kaca, beberapa melakukan tugas lain, menukar tubuh mereka dengan uang. Melihat kerudung itu, Luban tiba-tiba merasakan sensasi yang familiar, meskipun dia belum pernah melihat penari kota berkabut berkibar dalam tarian mereka, kerudung ini membuatnya merasa seolah-olah dia telah bertemu dengan seorang teman lama. Ia segera teringat pada sosok pilihan dewa yang pernah ditemuinya sebentar, wanita dari ibu kota terbengkalai yang dilihatnya di bioskop horor, bernama Zitang. Orang-orang seperti dia, yang tidak memiliki kemampuan bertempur dan hanya dapat melihat beberapa hal yang luar biasa dan aneh, akan merasa sangat sulit untuk bertahan hidup dalam banyak misi tanpa beberapa pertemuan yang beruntung. Mungkin saat itu dia sudah mengalami musibah. Dengan pemikiran ini, Luban memutuskan untuk mencoba efek benda ini. Luban memanggil, dan si korgi gemuk segera berjalan mendekat, duduk di depannya. Dia lalu mengenakan kerudung. Begitu dia mengenakan cadarnya, Luban merasakan penglihatannya menjadi aneh, karena keadaan sekelilingnya berubah-ubah, memperlihatkan warna-warna yang tidak biasa, dan tak lama kemudian, dia dapat melihat bahwa warna-warna ini melambangkan hal-hal yang berbeda, seperti sofa di bawahnya dan meja kopi di depannya berwarna hijau, yang menunjukkan bahwa semuanya aman dan tidak menimbulkan bahaya, sedangkan mobil-mobil di luar jendela berwarna biru, yang melambangkan tingkat bahaya tertentu. Luban memandang ke arah Laika, yang warnanya menampilkan tekstur warna-warni, namun semua warna itu diselimuti oleh cahaya hitam redup, seperti susunan warna hitam. Ini merupakan bahaya yang ekstrim. Senyum penari, ini tampaknya mampu merasakan hal-hal yang mengancam di sekitarnya. Dibandingkan dengan penglihatan sejati Luban, penglihatan ini memiliki dimensi yang berbeda. Setelah memahami pengetahuan yang relevan, penglihatan sejati Luban mampu menembus penyamaran dan mencapai hakikat segala sesuatu, sementara tabir ini hanya menandai ancaman, bahkan yang tidak dipahami Luban, menunjukkan tingkat bahayanya. Tidak bisa lebih baik untuk menghindari polusi penguasa kuno yang mungkin muncul selama misi. Luban melihat ke arah Laika. Si korgi tiba-tiba menerjang ke arah Luban. Ia menjulurkan lidahnya, mencoba menjilati wajah Luban tetapi dengan cepat dihentikan olehnya. Apakah ini jimat? Luban memikirkannya, meskipun Laika biasa tampak seperti anjing, ia biasanya tidak menunjukkan kasih sayang atau mencari perhatian dari tuannya seperti anjing sungguhan. Seringkali, ia hanya akan menggesek-gesekkan tubuhnya atau mengibaskan ekornya. Dia belum pernah melihatnya berperilaku seperti ini sebelumnya. Lagi pula, pikir Luban, terlepas dari penampilannya yang jinak dan naif, sifat asli Laika adalah seorang pemburu dari wilayah asing, monster yang memburu mereka yang dipilih oleh dewa. Nasib kebanyakan orang yang bertemu dengan pemburu seperti itu adalah untuk dilahap, dan tingkat polusi mereka tidak diragukan lagi tinggi. Bahkan makhluk seperti itu akan terpesona oleh senyum penari yang menunjukkan efek benda ini. Tidak buruk sama sekali. Luban merasa puas dengan pembeliannya dan hendak melepasnya. Saat berikutnya, Luban mendengar lapisan demi lapisan bisikan halus di telinganya. Tolong jangan lakukan ini, aku bisa melakukan apa saja. Sakit, seluruh tubuhku terasa sakit. Aku tidak bisa merasakan kakiku lagi, tanganku, apa ini bukan tanganku, ini bukan. Ah, betapa nyamannya perasaan ini, sungguh luar biasa. Apakah kau juga ingin tiba di pantai kebahagiaan bersamaku? Apakah kau juga ingin merasakan kenikmatan tertinggi itu?
Suara yang dipenuhi rasa sakit, kesedihan, penyesalan, dan godaan bergema di benak Luban, seakan berasal dari keinginannya sendiri, mustahil untuk dibubarkan atau diblokir. Pada saat yang sama, Luban melihat kulitnya mulai berubah. Dari baliknya, monster-monster seperti cacing mencoba keluar, organ-organnya mulai menumbuhkan bulu hijau, dan tulang-tulangnya mulai mengendur dan patah. Merasakan mutasi ini, Luban segera melelehkan dirinya sendiri. Dalam sekejap, semua mutasi lenyap bersamaan dengan hancurnya tubuh Luban. Untuk sesaat, Luban kembali ke wujud manusia. Jika keadaan ini terus berlanjut, Luban memperkirakan seluruh tubuhnya akan berubah menjadi seperti penari itu. Mengenai kesadarannya, dia tidak yakin. Item dengan kualitas metamorfosis tampaknya memiliki kecenderungan untuk membuat penggunanya menjadi lebih seperti diri mereka sendiri. Memikirkan hal ini, Luban hampir yakin bahwa produk dengan kualitas metamorfosis adalah sisa-sisa dari para dewa yang terpilih yang telah gagal dalam misi mereka. Dan, senyum penari, ini, jika Luban tidak salah, memang sisa-sisa Nona Zitang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.